Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusinta Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 12030300132 dari kelas Hukum Tata Negara 3C. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara yang berupa review materi dari pertemuan 1 sampai 7. Pada pertemuan pertama yaitu mengenai ekspektasi dalam mempelajari hukum tata negara di semester 3. Ekspektasi saya mengenai mata kuliah hukum tata negara di semester 3 ini, saya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, lebih aktif dalam berdiskusi, dan bisa memahami setiap materi yang diberikan, serta lebih semangat lagi dalam mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan kedua yaitu mengenai pengertian, ruang lingkup, dan konsep. Yang pertama ada hakikat ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Sistematis sendiri merupakan segala usaha untuk menguraikan serta merumuskan suatu hal dalam konteks hubungan yang logis sehingga dapat membentuk suatu sistem secara menyeluruh, utuh, dan juga terpadu. Indikatornya seperti ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Adapun pengertian hukum tata negara sendiri yaitu sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Selanjutnya ada pula ruang lingkup tata negara. Yang pertama, organisasi negara. Yang dimaksud dengan organisasi negara yaitu mulai dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu struktur pejabat negara. Struktur pejabat negara itu lebih spesifik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada pada satu negara yang mengkaji secara sama. Yang ketiga ada pembagian kekuasaan dan hubungannya. Pembagian kekuasaan ini akan disinggungkan dengan trias politika atau pembagian yang biasa dikenal dengan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pada pertemuan ketiga yaitu membahas mengenai asas-asas hukum tata negara. Yang pertama ada bentuk-bentuk negara hukum. Secara formal, bentuk negara hukum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama individualisme, yang kedua negara penjaga malam, dan yang ketiga ada monopoli. Adapun secara material yaitu ada kolektif, dominasi negara, dan ada cita-cita ideal. Selanjutnya ada asas negara kesatuan. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi ada pelimpahan sebagian kewenangan negara kesatuan atau negara pusat terhadap pemerintahan di daerah atau disebut dengan otonomi daerah. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, adalah penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah. Dan yang ketiga ada tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah pada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Kemudian ada asas hukum. Ciri dari negara hukum sendiri adalah yang pertama ada jaminan HAM, yang kedua badan kehakiman bebas, yang ketiga pemilu yang bebas, keempat kebebasan menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan berserikat, dan yang terakhir ada pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada asas demokrasi. Menurut indikator Afan Gofar yaitu meliputi yang pertama penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, yang kedua penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, dan yang ketiga adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, yang keempat rotasi kekuasaan, dan yang kelima ada pemilu, dan yang terakhir adalah kebebasan menjadikan hak-hak dasar manusia. Selanjutnya pada pertemuan keempat yaitu membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum bentuk negara terbagi menjadi 2, yaitu pertama negara kesatuan atau unitary states,
Negara kesatuan sendiri merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan yang mengatur seluruh daerah. Adapun tipe dari negara kesatuan adalah yang pertama itu vertical management model. Di antaranya ada negara Inggris dan Jepang. Yang kedua ada Central Representative Model. Di antaranya ada negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga ada Unification Model. Di antaranya ada negara Belanda. Dan terakhir Mixed Model. Di antaranya ada negara Prancis. Adapun karakternya antara lain, pertama satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintah di tingkat pusat, satu kewarganegaraan, terus satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat, dan yang terakhir dominasi pusat. Yang kedua yaitu ada negara bagian atau federal states. Negara bagian adalah suatu wilayah administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat. Negara bagian adalah negara yang perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi atau keinginan untuk membentuk keikatan yang terbatas. Adapun karakternya antara lain yaitu pertama, satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Yang kedua yaitu kedaulatan ganda, dan yang terakhir ada hubungan pemerintah federal dengan pemerintah bersifat koordinatif atau kooperatif, atau kewenangan kerjasama sangat minim, yang artinya serikat negara ini tidak memiliki dominasi yang kuat. Kemudian pada pertemuan kelima membahas mengenai bentuk-bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama ada autokrasi. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani yaitu autokrator, yang berarti berkuasa sendiri. Yang kedua ada oligarki. Oligarki adalah sekelompok orang yang menguasai. Oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Mereka diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer. Yang ketiga ada monarki atau kerajaan, termasuk bentuk pemerintah tertua di dunia. Negaranya dipimpin oleh raja, kaisar, atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup, yang selanjutnya itu akan digantikan oleh penerus yang berasal dari keluarga kerajaan. Contohnya seperti negara Inggris, Brunei Darussalam, dan Belanda. Monarki sendiri dibagi menjadi monarki mutlak, monarki konstitusional, dan parlementer. Dan yang keempat ada republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilu. Selain itu, ada beberapa dampak kemerosotan sebuah bentuk pemerintahan ketika terjadinya kegagalan. Menurut Aristoteles, yaitu pertama, ketika monarki itu bentuk sempurna, maka terjadilah kemerosotan pada tirani. Tirani sendiri adalah bentuk kemerosotan pemerintah yang dipegang oleh seorang demi kepentingan pribadinya. Ada juga aristokrasi yang beralih menjadi oligarki atau plutokrasi, dan ada politeia atau pemerintahan kota. Bentuk kemerosotannya adalah demokrasi. Kemudian selanjutnya ada siklus teori, yang mana siklus ini merupakan siklus teori bentuk pemerintahan atau rotasi perputaran pemerintahan, yang antara lain satu monarki, kedua tirani, yang ketiga ada aristokrasi, yang keempat ada oligarki, kelima ada demokrasi, dan terakhir ada oklokrasi. Adapun sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD, bahwasanya sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu presidensil dan parlementer. Pada pertemuan ke-6 yaitu membahas mengenai negara autokrasi modern dan demokrasi modern. Yang pertama ada autokrasi modern. Negara autokrasi modern sering disebut negara dengan sistem satu partai.
Auto berarti sendiri dan kratos berarti kekuasaan. Jadi negara autokrasi adalah negara di mana pemerintahan negara itu benar-benar hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang saja. Adapun karakter dari sebuah negara autokrasi modern ini adalah pertama menggunakan sistem satu partai, kedua menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, yang ketiga organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri, keempat penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa, dan terakhir eksekutif dominan. Penganut sistem autokrasi modern ini diantaranya ada fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan juga komunisme Uni Soviet. Yang kedua ada demokrasi modern. Demokrasi modern adalah bentuk demokrasi pemerintahan di mana sebuah konstitusi menjamin hak dasar individu dan juga hak berpolitik, keadilan, kebebasan memilih, dan juga hukum independen. Adapun karakternya adalah pertama menggunakan sistem multipartai. Sistem multipartai adalah salah satu bentuk dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Yang kedua, menyelenggarakan kekuasaan rakyat. Yang ketiga, kumpulan daripada para individu dalam arti bahwa individu mempunyai peranan pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan negara. Yang keempat, rakyat memiliki kendala penentuan wakil penuh, dan yang terakhir undang-undang dominan. Salah satu penganut sistem demokrasi modern ini adalah Indonesia. Kemudian pada pertemuan yang ketujuh yaitu membahas mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Menurut Maurice Duverger, ada 3 macam usaha untuk dapat melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa. Usaha pertama yaitu ditujukan untuk melemahkan atau membatasi kekuasaan penguasa secara langsung melalui cara pemilihan penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yurisdiksional. Yang kedua yaitu untuk membatasi kekuasaan penguasa ialah dengan menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Jadi daya kesanggupan rakyat untuk menolak pengaruh-pengaruh dari penguasa itu ditambah dan diperkuat lagi. Usaha yang ketiga yaitu dalam hal pembatasan kekuasaan penguasa. Dapat juga dipertimbangkan suatu usaha untuk mengendalikan suatu kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Pengendalian ini bisa dilakukan oleh masyarakat baik itu secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ada trias politika. Trias politika ini lahir di Perancis yang dikembangkan pada beberapa hal atau pembagian kekuasaan, yaitu pertama fungsi diplomasi, kedua fungsi defensi, ketiga fungsi finansi, keempat fungsi justisi, dan terakhir fungsi polisi. Lalu dikembangkan atau disederhanakan lebih lanjut oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang dibagi pada 3 hal, yaitu pertama fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang, fungsi eksekutif melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan yang ketiga fungsi federatif adalah kekuasaan yang mengikuti segala tindakan atau menjaga keamanan negara dalam menjaga negara lain seperti aliansi. Kemudian dikembangkan kembali pada tahun 1748 oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul The Spirit of the Law, yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yudikatif. Adapun sistem kekuasaan memiliki karakternya masing-masing. Antara lain, eksekutif itu kekuasaan membuat undang-undang. Dalam peristilahan baru sering disebut rule making function, dan oleh presiden beserta satuan kerja pemerintah. Yang kedua legislatif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang atau disebut dengan rule application function. Di antaranya ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang terakhir ada yudikatif sebagai kekuasaan yang mengadili atau pengadil atas pelanggaran undang-undang atau sering disebut dengan rule adjudication function. Yang di dalam yudikatif ini di antaranya adalah kehakiman. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.